Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk bermuatan galon kosong menabrak sejumlah kendaraan dan warga di Cianjur, 2 orang tewas. Bus terguling di bumi perkemahan Kiara Payung Sumedang, 10 remaja anggota pramuka luka-luka. Stasiun Bandung jadi satu dari 5 stasiun kereta api dengan arus penumpang terbanyak saat libur Natal dan Tahun Baru. Kita ke informasi pertama, sebuah sepeda motor yang ditumpangi 4 orang pemudik di ruas Pantura Subang menabrak kendaraan minibus yang melaju di depannya. Akibatnya 4 orang terluka. Evakuasi dilakukan terhadap pemudik motor yang mengalami kecelakaan di ruas Pantura Pamanukan, Kabupaten Subang. Pemudik motor bernama Toto Suranta yang membawa istri dan kedua anaknya mengalami luka-luka hingga harus dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat korban Toto melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Diduga kelelahan dan mengantuk, korban hilang konsentrasi hingga menabrak minibus yang melaju di depannya. Akibatnya Toto bersama istri dan kedua anaknya terpelanting, membentur aspal hingga mengalami luka-luka. Saya kan lagi kencang, pas saya langsung direm dari belakang, langsung ditabrak. Anak saya langsung masuk ke mobil, saya ke pinggir mobil yang besar. Gitu. Alhamdulillah saya nggak terlindas. Tiba-tiba saya ditabrak dari belakang. Oh, iya. Terus kanannya kena. Oleh berapa motor ditabrak? Satu motor yang motor itu. Yang itu korbannya parah? Iya. Keempat korban kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Pamanukan, Subang. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka Polsek Pamanukan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Berita selanjutnya diduga sopir hilang kendali. Truk bermuatan galon kosong menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Akibat kecelakaan 2 orang meninggal, 9 orang lainnya mengalami luka berat dan ringan. Truk tronton bermuatan galon kosong mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Cianjur, Sukabumi, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Kamis pekan lalu. Kejadian bermula saat truk tronton muatan galon kosong melaju dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Namun saat di jalan menurun, diduga sopir menghindari kendaraan di depannya hingga alami oleng ke sebelah kanan jalan. Truk pun menabrak satu buah kios dan rumah. Sebelumnya, truk terlebih dahulu menabrak 2 pengendara sepeda motor di jalur berlawanan. Berapa dari kendaraan yang terlibat, 4 kendaraan sepeda motor, 2 kendaraan truk. Truk dari arah mana? Truk dari arah Sukabumi menuju Cianjur. Muatan apa? Muatan air mineral. Itu tadi berapa rumah? Diduga kios. Ada orangnya itu? Ada orangnya, lagi dalam proses penyidikan sementara. Akibat kecelakaan, 2 orang pengendara motor meninggal di lokasi kejadian. 2 orang luka berat yakni sopir dan kernet dan 7 orang lainnya mengalami luka-luka. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur. Untuk adik saya, adik lagi dagang, emang jualan keperluan untuk makan gitu, ayam, kayak gitu ya. Kerja di situ. Adik saya emang punya toko itu. Oh gitu. Kondisinya gimana? Kondisinya alhamdulillah udah sadar, katanya udah ada di puskesmas. Dibawa kemana? Dibawa ke puskesmas. Kalau yang pekerjaannya itu dibawa ke Hermina. Berapa orang yang tewas? Yang tewas yang depan ke Bu Haji yang punya bengkel sebelah, sama yang di motor. Sopir dan kernet truk tronton yang mengalami luka ringan dan sedang masih mendapatkan perawatan intensif di ruang instalasi gawat darurat dan ruang inap RSUD Cianjur. Sementara 7 orang korban lainnya yang sempat dirawat ke instalasi gawat darurat saat ini diperbolehkan pulang. Dari 9 itu yang 5 sudah pulang, Pak. Yang 5 sudah pulang, yang 4, yang 2-nya sudah masuk rawat, yang 2 masih di IGD, Pak.
Sementara 2 korban yang meninggal saat ini sudah dibawa pihak keluarga dari kamar jenazah RSUD Cianjur. Hingga saat ini petugas kepolisian unit kecelakaan lalu lintas Polres Cianjur belum bisa melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan kernet truk tronton lantaran masih dalam proses perawatan medis di ruang inap RSUD Cianjur. Sudah saksi-saksi sudah diminta keterangannya dan pengemudi belum bisa diminta keterangan karena masih perawatan dokter dan perkembangan kasus naik sidik. Akibat kecelakaan maut ini sebanyak 11 orang menjadi korban, 2 diantaranya meninggal dunia. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Sebuah truk hilang kendali hingga terguling di Jalan Panaris di depan gerbang tol Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kecelakaan tunggal ini dipicu sopir mengantuk. Truk bermuatan keramik ini terbalik di Jalan Raya Panaris, 100 meter jelang gerbang tol Padalarang Timur, Kabupaten Bandung Barat, hingga menutup separuh badan jalan. Kecelakaan tunggal ini terjadi lantaran sang sopir yang mengemudikan truk dari Karawang menuju Bandung mengantuk, mengakibatkan truk kehilangan keseimbangan hingga terguling. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sang sopir hanya mengalami luka ringan. Dari mana mau ke mana, Pak? Karawang ke Bandung, Pak. Berapa banyak yang dibawanya, Pak? 6 palet. Pak, sendirian, Pak, tadi berangkatnya, Pak? Pak, tadi sebelum kejadian gimana, Pak, itu, Pak? Ramai jalan atau gimana, Pak? Nggak terlalu ramai. Jadi Bapak tadi ngantuk atau gimana, Pak? Karena sepi, lagi sepi. Ada mobil satu di sini. Lah, terus tadi itu langsung lenyap, langsung banting tadi. Langsung ke banting. Untungnya emang nggak ada korban jiwa lah. Untungnya emang nggak ada korban jiwa. Selamat, masih selamat. Kecepatan truk gimana tadi? Pelan-pelan tadi, pelan. Lagi pelan. Terus tiba-tiba terguling atau gimana? Tiba-tiba ngelenyap, tiba-tiba langsung guling aja. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka Satlantas Polres Cimahi. Masyarakat diimbau untuk selalu berkendara dalam kondisi yang optimal, serta beristirahat apabila mengantuk dan kelelahan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. 10 orang remaja pramuka mengalami luka-luka setelah bus yang mereka tumpangi terguling di bumi perkemahan Kiara Payung, Kabupaten Sumedang. Bus terguling diduga akibat tidak kuat menanjak. Sebuah bus pengangkut puluhan remaja pramuka asal Ciamis terguling di kawasan bumi perkemahan Kiara Payung, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang pada Minggu siang. Bus ini mengangkut rombongan pramuka asal sekolah MAN 1, MAN 2, dan MAN 3 Ciamis. Awalnya, bus menunggu di area parkiran mobil. Namun lantaran tidak ada kabar dari ketua rombongan, bus menjemput rombongan di jalan yang menanjak dengan beberapa penumpang yang sudah naik. Namun saat hendak berangkat, bus tidak kuat menanjak hingga mundur sekitar 50 meter dan akhirnya terguling. Terus udah pada naik, udah beres, basinya udah masuk. Mau berangkat nggak kuat mobilnya. Ini ngejemput rombongan mana, Pak? Ciamis. Jadi mundur lagi apa gimana tadi itu, Pak? Iya, mundur. Sebanyak 10 orang remaja pramuka mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. 3 orang diantaranya harus dibawa ke rumah sakit AMC Bandung. Polres Subang memastikan tidak ada korban jiwa, sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Selanjutnya kita masih adakan penyelidikan ya, kita mau tanyakan saksi-saksi nanti gimana kondisinya. Baru kita bisa elaborasi. Kalau sekarang belum bisa bicara banyak. Kalau rombongannya ini dari mana kemarin? Dari Ciamis. Dari Ciamis. Hingga Minggu petang, bus terguling masih melintang menuju jalan di kawasan bumi perkemahan Kiara Payung. Unit Gakum Satlantas Polres Sumedang telah melakukan oleh tempat kejadian perkara. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Tawuran yang melibatkan puluhan remaja dari 2 kelompok di Kabupaten Cirebon menewaskan seorang remaja. Polisi tengah memburu para pelaku yang masih di bawah umur. Tawuran terjadi di Blok Rahayu, Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon Sabtu dini hari, menewaskan seorang remaja berusia 14 tahun.
Korban yang berstatus pelajar ini tewas dengan luka sabetan senjata tajam di bagian leher dan hantaman benda tumpul saat menyerang kelompok remaja warga setempat. Tim Inafis Satreskrim Polresta Cirebon langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Warga mengaku hanya mendengar suara gaduh dan tak berani keluar saat dua kelompok bersenjatakan golok dan celurit ini saling serang. Ini udah berapa kali nyerang ke sini? Ya, tahunya saya malam tadi. Malam tadi aja. Saya tanyakan ke petugas Polsek Pak Zainuddin, katanya orang Tegal Gubuk. Korbannya tuh. Iya, korbannya tuh orang Tegal Gubuk. Berarti yang nyerangnya Pak ya? Iya. Yang korban itu nyerang. Hasil pemeriksaan menunjukkan kedua kelompok remaja ini sebelumnya sudah merencanakan aksi tawuran. Saat saling serang, seorang remaja terluka dan tewas saat akan dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun. Ini sama-sama kelompok ya, jadi dari korban yang meninggal ini adalah mereka yang memang janjian dengan kelompok pelaku ya akan bertemu untuk melaksanakan tawuran atau mungkin ya bahasanya COD lah seperti itu, sehingga dari kelompok yang pendatang ini mendatangi TKP, kemudian ternyata di situ terjadi tindakan kekerasan. Korban ini dari kelompok yang menyerang dan juga memang dari pihak yang diserang juga ada yang terluka. Hingga kini polisi masih mengumpulkan alat bukti dan memburu para pelaku yang masih di bawah umur. Sedang korban tewas saat ini berada di kamar jenazah Rumah Sakit Arjawinangun untuk diotopsi. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Seorang remaja terjatuh ke aliran Bendung Rentang, Kabupaten Majalengka. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal. Seorang remaja tenggelam di aliran Bendung Rentang, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka pada 22 Desember lalu. Tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian korban dan menemukan korban keesokan harinya dalam kondisi meninggal. Orang tua korban mengatakan sebelumnya korban yang bernama Gilang Purnama, 23 tahun, warga desa Beber Kecamatan Jati 7, pergi dari rumah tanpa pamit. Diduga korban terjatuh saat sedang tidur usai pesta minuman keras di pinggir jembatan. Menurut informasi kata temannya tuh lagi tiduran terus balik, jadi ditarik sama temannya, kakinya cuma nggak tertahan, jatuh. Saat proses pencarian korban, pengelola Bendung Rentang menutup pintu air. Setelah setengah jam proses pencarian menggunakan perahu karet, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal 10 meter dari titik awal tenggelam. Korban diketemukan kita mulai pencarian itu di 8.20, sekitar 30 menit. 30 menit. Itu berapa kilo Pak dari jarak korban jatuh sampai 10 meter. 10 meter. Dari LKP. Setelah dievakuasi dari air, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka.